sudah membuat struktur bangunan gedung yang ada di tugasnya Bapak Ibu semua. Saya coba share lagi. Kita lanjutkan saja ke apa? Ke pemodelan midasnya. Nah, ini kemarin kita sudah sampai di apa? Sudah sampai di pondasi dan kolom dan balok. Nah, sekarang kita coba modelkan struktur eh, kita modelkan struktur plat lantainya. Nah, kalau plat lantainya itu di tugas yang sebelumnya itu dihitung nggak, diperhitungkan nggak kapasitasnya atau hanya kolom dan balok saja? Hanya kolom dan balok saja, Pak. Oh, hanya kolom dan balok saja. Oke, nggak apa-apa. Kalau di sini kita coba modelkan saja platnya karena nggak terlalu susah juga. Jadi ini supaya mempermudah apa bagian elemen pondasi dan pilarnya. Saya coba biar nggak ini, biar suaranya agak besar saya gini. Ini saya coba hide itu caranya kayak gini. Caranya ini saya blok kemudian saya klik ini ya logo yang ini. Jadi, ini saya ingatkan kembali silahkan Bapak Ibu untuk merekam karena saya di perkuliahan online seperti ini tidak begitu tidak begitu efektif sekali lah. Apalagi kita sekarang sedang memperagakan software perkuliahan di kelas saja. Kadang kalau kita belajar software itu ada yang tertinggal, ada yang programnya atau software yang bermasalah dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu silakan karena ini meetingnya online jadi bisa direkam dan bisa diulang lagi nanti untuk dipelajari apabila tertinggal. Nah ini jadi saya select. Ini cara menseleksi karena saya karena seperti kita eh, melakukan select dengan menggunakan AutoCAD. Kalau kita pakai AutoCAD itu kan kita bisa select itu dari kiri ke kanan. Itu kalau dari kiri ke kanan itu elemen mana saja yang secara penuh ke ke blok yang yang masuk ke dalam kotak ini dia yang akan ke select. Tapi kalau kita dari kanan ke kiri, kita walaupun elemen yang nggak masuk semua, nggak kena semua, dia akan tetap terselect. Ya mungkin seperti itu ya. Itu yang membedakan. Jadi mirip seperti AutoCAD. Ini saya select sama dari kanan ke kiri itu eh, saya select sampai ke area pilarnya. Kemudian di sini ada tombol nih inaktif. Nah, jadi hanya terlihat bagian area baloknya saja. Nah, di sini eh, karena kita ingin memodelkan plat lantai, jadi di sini caranya adalah klik properties. Klik properties ini kita klik yang bagian thickness. Bagian thickness, oh ini sudah ada ya. Kemarin kita sudah membuat ya dengan ketebalan 120 mm atau 0,12 meter. Nah, sekarang karena platnya sudah ada, kita tinggal membuat elemennya. Elemen seperti yang kemarin saya ajarkan, kita kita bisa klik CE di sini atau create element atau kita bisa di sini node create element di sini langsung. Nah, yang kita mau buat itu plat, jadi elemen tipenya kita ganti menjadi plat. Nah, di sini ada 3 nodes, ada 4 nodes karena kita ingin menghubungkan karena platnya ini kotak-kotak kotak-kotak semua. Kita mau hubungkan 4 buah nodes. Kalau kita bikin elemen frame elemen itu kan kita hanya cukup menghubungkan 2 nodes ya. Nah, kalau untuk plat ini kita minimal menghubungkan 3 buah nodes untuk membentuk 1 buah elemen plat. Nah, di sini eh, betonnya seperti yang ini kemarin-kemarin kita sepakati, kita pakai saja sebenarnya mutunya sama. Ini thickness ini adalah platnya, lalu ini nodal connectivity ini adalah eh,
Node yang mana saja yang ingin kita select dan ingin kita bentuk jadi plat. Nah, misal ini saya klik modal connectivity. Di sini kan ada saya tunjukkan nodesnya. Nah, masing-masing ujung kolom, ujung balok ini dia ada nodesnya. Terlihat ada titik-titik. Nah, saya ingin menghubungkan 4 buah nodes seperti ini. Dari kiri ke kanan, ke bawah, kemudian ke bawah sebelah kiri. Nah, dari situ kita bisa melihat ada elemen struktur plat yang terbentuk secara otomatis ketika kita menghubungkan 4 buah nodes. Tapi kalau kita hubungkan dengan cara seperti itu, mungkin akan lama sekali. Nah, kita bisa langsung hubungkan 4 buah nodes, langsung nodes terluarnya seperti ini, 4 buah, dia secara otomatis akan membentuk plat. Dan plat ini dia akan terpotong di masing-masing elemen baloknya akibat. Jadi dia akan terpotong, terbagi-bagi menjadi apa, banyak plat sesuai dengan balok yang ada. Di sini ada satu lagi yang belum kita buat elemen plat. Kita coba buat, kita hanya tinggal menarik-narik saja 4 buah. Jadi seperti ini ya. Elevasinya juga sudah betul. Sekarang kita tampilkan lagi. Oke, ini kita sebetulnya sudah jadi elemen struktur gedung. Nah, untuk mempermudah mungkin dan mempercepat contoh eh, pemodelan struktur, mungkin ini kita copy saja ke atas, tapi nanti mungkin Bapak Ibu silahkan nanti mengerjakan, kan saya juga akan memberikan tugas, jadi tugasnya itu simpel saja. Tugasnya itu Bapak Ibu cukup melanjutkan apa tugas yang diberikan Pak Ujang itu dengan menggunakan apa, pemodelan menggunakan software perhitungan struktur. Software silahkan Bapak Ibu bisa memodelkan dengan menggunakan mudah seperti yang saya ajarkan, tapi kalau bisa bisa lebih lancar di software yang lain, di ETAB atau ada software-software yang lain, silahkan saja. Jadi nanti cukup tugasnya itu melanjutkan tugasnya yang tadinya menghitung manual dengan menggunakan Excel, sekarang kita coba mungkin software itu. Jadi tugasnya itu saja. Nah, ini untuk apa ya, mempersingkat atau memperingkas. Jadi saya bisa copy saja elemen strukturnya ke atas. Saya asumsikan ini gedung dengan 10 lantai. Jadi ini adalah lantai dasar. Jadi saya coba copy ke atas. Kalau di etap itu di replicate, kalau ini kalau di Midas itu kita translate elemen. Jadi kita klik di sini ada translate di sini ya, translate elemen di sini karena ini elemen balok dan kolomnya sudah di share. Ini saya tinggal checklist aja intersect-nya, copy node atribut, copy elemen atribut, kemudian saya naikkan dari titik, saya copy ini sejarak yang sama setinggi kolom. Ini saya klik nodes yang di bawah. Oke, sebelumnya untuk mengcopy ke atas ini saya klik dulu ya. Ada equal distance, ada unequal distance. Nah, saya di sini pakai yang equal distance. Ini caranya kita klik di area yang berwarna hijau ini, kemudian eh, klik nodes pertama, kemudian kita tarik ke atas ke nodes yang kedua. Di situ ada angka 4, ada X, Y, Z, 000, 004 di ujungnya 4. Artinya kita akan mengcopy elemen tersebut sejarak 4 meter ke arah Z. Ke arah Z itu ke arah atas. Karena Z-nya positif berarti ke arah atas ya. Nah, di sini ada number of time. Number of times ini berapa kali kita mengcopy. Nah, kalau saya masukkan ini 10, maka dia akan mengcopy sebanyak 10 kali ke atas. Seperti itu. Nah, ini saya coba ulang kembali. Saya coba ulang lagi. Di sini kita juga bisa menggunakan unequal distance. Di unequal distance ini caranya kita memasukkan secara manual. Tinggi kolomnya 4. Jadi kita ingin mengcopy itu 4 meter ke atas. Jadi kita tinggal masukkan saja 4. Di sini ada X, ada Y, dan Z. Kita ingin copy ke arah atas, artinya kita masukkan angka 4 positif. Kita klik angka, huruf Z di sini.
Nah, di sini dia kalau kita select lagi elemennya, kemudian kita klik apply, nah dia akan tercopy ke arah atas sepanjang 4 meter. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan equal distance tapi kita ingin langsung copy itu 10 lantai seperti yang tadi. Ini kita eh, di depan angka 4 itu kita mau pakai misalnya mau 10, kita klik 10, kita ketik 10, terus ketik Akeong. Jadi 10 head 4 itu artinya 10 kali dengan jarak 4 meter. Ini saya select lagi yang elemen balok dan kolom dan plat lantainya, kemudian kita apply saja. Jadi itu caranya sama dengan cara yang equal distance tadi. Nah di sini kita sudah punya jadi dan jumlah lantai 10 lantai. Terus di sini saya coba cek dulu modelnya. Rigid linknya sudah ada, kemudian eh, berat sendiri, saya delete dulu. Kemudian yang belum ada ini di sini kita harus memodelkan. Ini kan kita memodelkan fondasi ya, fondasi struktur bangunan gedung ini. Jadi di dalam pemodelan fondasi ini kita harus memodelkan tanahnya di sini tuh. Karena kita memodelkan fondasi, bagaimana kita caranya untuk memodelkan kekangan tanah. Nah, kekangan tanah ini sebetulnya pelajarannya itu pelajaran ilmu geoteknik itu kita eh, pakai apa? Pakai ada istilahnya grafik TY. Nah, itu bisa digunakan. Nah, cuman ini kita apa? Kita eh, kita permudah saja karena pelajarannya bukan pelajaran fondasi. Saya ingin bertanya di sini di data tugasnya ini ada data tanah nggak yang diberikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya data tanah? Nggak ada ya? Iya, Iya Pak. Pak. Nggak ada. Oke, berarti saya coba data tanahnya, saya coba pakai ini saja ya. Pakai data tanah yang ada di PowerPoint. Oke, share dulu PowerPoint-nya. Jadi di sini saya punya data tanah ya. Jadi di sini ada kedalaman dari 0 sampai 25 meter. Untuk kita tidak akan pakai semua mungkin ya. Saya lupa kedalaman fondasinya berapa, nanti kita cek. Nah, jadi di sini tuh ada namanya stiffness. Nah, ini yang dihitung secara geoteknik. Atau kalau kalau simpel-simpelnya praktisnya, rumus praktisnya di lapangan itu biasanya kalau data tanah itu kan hasil sondir itu eh, nilainya itu parameternya NSPT ya. Nah, itu kalau praktisnya itu saya biasanya kalau tidak menggunakan grafik TY itu biasanya 1000 dikalikan diameter fondasinya dikalikan nilai SPT. Yaitu nilainya mirip dengan nilai hasil perhitungan geoteknik. Tapi itu di praktis, bisa praktis di lapangan seperti itu, pendekatan. Nah ini adalah hasil perhitungan. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau penasaran nanti dicari aja referensinya untuk menghitung stiffness atau kekangan tanah. Jadi ini saya mau model. Jadi di sini
ada misalnya kedalaman 0 sampai 2 meter ada tekangan tanahnya itu 9.847 kilonewton per meter. Jadi karena di pemodelan di Midas itu sudah kita kan sudah ini saya coba ini. Di Midas itu kan kita sudah memodelkan fondasi itu per meter. Kita sudah bagi ya. Ini saya tunjukkan fondasinya saja. Nah, di Midas itu kita fondasi itu sudah kita potong-potong per 1 meter. Dan di sini kita bisa memasukkan tekanan tanahnya itu berapa gitu. Jadi cara memodelkan tanah dalam Midas itu seperti itu. Misal ini saya coba inputkan ya. Di kedalaman tadi, di kedalaman 0 sampai 2 meter itu 9.847. Di sini saya coba akan masukkan. Di sini kan ini kan 0 ya. Anggaplah bagian paling atas ini adalah titik 0. Kemudian nanti di sini adalah titik -1. Kemudian ini adalah -2. Jadi tadi di tabel -1 dan -2-nya. Ini kan saya select ya nodesnya. -1 dan -2-nya itu tadi 9.800. Nah ini kita klik boundary. Boundary kemudian kita klik yang elastic link. Oh salah, point spring. Point spring di sini. Nah ini ada point spring. Jadi di sini satuannya juga sama ya sebelah kiri. Kita bisa melihat SDX, SDY, SDZ, SRX, SRY, dan SRZ. Di sini ada SDX dan XDY. Ini artinya tekangan tanah ke arah X dan Y. Kemudian yang Z ini adalah ke arah atas dan bawah. Ke arah X dan Y ini arah kiri kanan. Nah, oh sorry, arah kiri kanan depan belakang lah ya, arah lateral. Nah, karena tadi 9.800 di sini 9.847 kilonewton per meter. Kita masukkan saja 9.847 kilonewton per meter baik ke arah X dan ke arah Y. Ini kan sudah diselect ya. Kemudian kita klik apply. Nah, di situ ada tanda berwarna kuning. Nah, tanda berwarna kuning itu adalah tanda artinya kita sudah menginputkan nilainya. Jadi kita sudah mengasumsikan tiang tersebut sudah terkekang oleh tanah. Kemudian di 2 meter berikutnya, 2 meter berikutnya itu ada 22429. Saya select lagi nodesnya, kemudian tulis lagi 22429 ke arah X dan Y. Kemudian di 2 meter berikutnya lagi, saya select lagi nodesnya, itu ada 53 kali 47. 53 kali 47. Ini 53 kali 47. Kemudian 2 meter berikutnya lagi 9 sampai 10 itu 43 kali 37. Saya select lagi node-nya, saya cepat aja ya karena caranya sama. 43 kali 37. Oh, enggak. 37 arah X dan Y. Lanjut di kedalaman berikutnya 27.218. 2 meter berikutnya 27.218. Nah, kalau kita lihat di sini, angkanya itu semakin ke dalam, dia semakin besar. Artinya semakin ke dalam itu tanahnya semakin keras, semakin dia mengekang fondasinya itu semakin kuat, semakin dijepit fondasinya itu semakin kuat, semakin ke dalam. Oke, di 2 meter berikutnya ada 23.330. 23.330. Ini saya select dulu. 2 meter berikutnya. Juga sama. Kemudian di 2 meter berikutnya lagi ada 493 kali 2. 2 meter berikutnya lagi 49.992. Kemudian apply lagi terus aja seperti itu ya. Dan ini adalah 2 meter fondasi yang terakhir. Itu di sini ada 58.323 583.238.
sama 583.238. Ini sama profit ke bawah ke arah Y-nya, sehingga kita sudah melihat semua fondasi ini ada titik-titik. Kenapa yang bagian atas tidak saya modelkan? Karena bagian atas itu kan ya bagian permukaan ya. Bagian permukaan itu seolah-olah dia tidak tertanam apa-apa oleh tanah, makanya tidak dimodelkan eh, ringnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tiang ini sudah ibaratkan tiang itu sudah dijepit oleh tanah gitu ya. Ini dengan cara ini. Kemudian di sini kemarin kita sudah belum memodelkan. hmm, Oke, karena tadi kita sudah modelkan ini dijepit, artinya dia jepit ke arah kiri dan kanan. Tapi bagaimana pilarnya itu ke arah bawah? Apakah dia sudah menusuk ke tanah, apakah belum? Nah, jadi ini sudah terjepit, tapi tiangnya ke arah bawah tuh masih belum menyentuh tanah sebetulnya. Jadi permukaannya kiri kanan itu sudah terjepit tanah, tapi bagian bawahnya itu seolah-olah belum menumpuk ke tanah, karena kita belum memodelkan. Nah, caranya adalah kita select saja. Ini saya display dulu, display dulu ya. Nah, jadi caranya kita klik saja notes yang paling bawah. Ini adalah notes yang paling bawah, ini yang paling dasar. Kita asumsikan fondasi yang paling dasar ini dia sudah menumpuk, ujungnya itu sudah menumpuk pada ke tanah. Caranya kita select seperti ini, kemudian kita klik boundary, lalu di sini ada define support. Nah, define support kita cukup klikkan, dia kan tertahan, supaya dia tertahan tidak jatuh ke bawah kan berarti kita harus tahan ke arah Z ya, supaya dia nggak jatuh fondasinya. Berarti kita klik saja yang arah Z. Nah, kita klik apply. Nah, di sini fondasi itu artinya sudah menumpuk ke tanah. Di sini kita sudah punya struktur bangunan dan struktur fondasi yang sudah tertanam fondasinya, dengan fondasi yang sudah tertanam ke tanah. Nah, sampai di sini sebetulnya pemodelan geometri struktur dari struktur gedung ini sudah selesai sebetulnya. Nah, cuman yang kita modelkan ini sebetulnya sekarang adalah beban yang bekerja di sini. Tapi kan tentu karena ini adalah metode konstruksi, kita bicara metode konstruksi artinya beban di sini adalah beban dari eh, perancah, beban pekerja gitu ya, yang bekerja di sini itu seperti itu. Tidak ada beban yang lain. Jadi beban selama masa konstruksi saja. Nah, kalau kita klik di sini, diklik struktur, kemudian di sini ada struktur data control. Kita klik data control. Di sini ada story. Story ini adalah lantai sebetulnya. Nah, saya klik auto generate story data. Ini dari elevasi 0, ini adalah fondasi sebetulnya. Jadi saya balikin ke sebelah kiri. Kemudian saya klik oke. Nah, di sini eh, itu sudah bisa mendefinisikan secara otomatis. Ini ada gedung dengan 10 lantai. Ya, ada base, satu floor, nol. Elevasi 0 itu adalah elevasi yang ada di sini. Elevasi yang ada di bagian ini, bagian bawah pilar, bawah kolom. Itu elevasi 0, kemudian elevasi 4, sampai nanti di elevasi 44. Jadi tingginya gedung itu ada di 44 meter dengan total 11 lantai ya. Oke, di sini dia mendefinisikan itu. Kemudian
kita coba asumsikan saja di sini karena kan ada beban acuan dan perancah ya. Acuan perancah itu eh, sebagai beban yang sifatnya itu sementara sebetulnya. Nanti selain beban acuan perancah itu kan ada beban acuan perancah, kemudian ada berat sendiri si struktur beton ini atau berat sendiri si gedung. Nah, cara inputkan berat sendiri gedung ini kita cukup ke load, klik yang load. Kemudian di sini kita klik yang eh, oh ini self weight atau berat sendiri. Nah, di sini ada SW karena load case-nya sudah dibuat ya. SW ini kalau belum ada load case ini kita bisa bikin sendiri. Ini saya coba hapus saja load case-nya. Di sini ada load case yang sudah dibuat tapi saya coba hapus saja. Sudah, sudah, sudah. Nah, di sini saya mau memasukkan berat sendiri struktur bangunan. Jadi kita buat klik static load case ya. Di sini klik load, kemudian static load case, kemudian kita beri nama. Misalnya ini berat berat sendiri atau SW, self weight. Kemudian di tipe, ini tipenya kita pilih. Di sini ada tipenya berat sendiri itu kan beban mati ya. Jadi kita kasih aja tipenya dead load. Nah, kemudian kita klik add. Nah, di sini ada berat sendiri. Kemudian kita bikin beban apa lagi? Berat struktur perancah. Ini juga perancah tuh perancah itu bebannya beban mati juga ya. Pada dasarnya dia beban mati juga, walaupun dia temporari sifatnya. Kita masukkan lagi. Di sini ada di sini ada berat sendiri, kemudian ada berat struktur perancah. Kira-kira beban apa lagi yang kira-kira bisa bekerja selama proses konstruksi pada Bapak Ibu? Selain berat sendiri dan eh, oke Pak Theo, bahwa di sini konfirmasi bahwa tidak bisa menginstal Midas karena errornya nanti errornya karena kenapa ya? Nanti mungkin bisa ditunjukkan atau Bapak Ibu yang lain ada yang menginstal Midas juga tapi error. Nanti silahkan boleh ditanyakan. Nah, tapi sebelumnya kira-kira beratnya itu berat apa saja nih yang ada di eh, ketika metode konstruksi selain berat sendiri dan berat acuan perancah itu. Berat hidup dari pekerja, Pak. Beban hidup. Oke, berarti saya kasih di sini beban hidup ya. Beban hidup. Tipenya di sini ada live load ya. Ya, kemudian kita klikkan. Selain beban hidup, kira-kira apa lagi? Apakah sudah cukup? Sudah ya, sementara. Be- Ya, apa? Beban apa lagi? Enggak deh, Pak. Udah yang beban sendiri dari strukturnya ya, udah ya, Pak. Sudah, berat sendiri sudah, berat perancah, kemudian beban hidup. Sebetulnya ya kalau kita mau masukin ada beban angin, bisa ada beban angin. Cuman dalam dalam proses konstruksi sebetulnya beban-beban itu biasanya eh, eh, tidak diperhitungkan untuk proses konstruksi. Beban gempa apalagi gitu ya, beban gempa itu diperhitungkannya pada saat kita mendesain struktur, bukan pada saat proses konstruksinya. Jadi mungkin sementara untuk proses konstruksi ini kita masukkan 3 buah beban ini dulu saja. Nah, karena beban dalam Excel yang Bapak Ibu kerjakan, saya ingin bertanya lagi kira-kira berat struktur perancangnya kan kemarin nggak ada, kemudian beban hidupnya ada nggak?
diperhitungkan nggak dalam menghitung cara manual kemarin? Ada Pak, tapi nggak detail gitu, cuman kayak diasumsikan aja gitu. Berapa asumsinya? Beda-beda sih Pak, saya kayaknya harus cek Excel juga. Jadi Oke. dari masing-masing individu beda sih Pak untuk pembebanannya. Hmm. Boleh, oke. Berarti kalau gitu di dalam pemodelan ini juga akan saya asumsikan saja ya, kalau kayak gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Jadi kalau beban yang ada di FNI itu 100 kg eh, per satu orangnya betulnya. Nah, tergantung kita ingin memodelkannya jadi nanti seperti apa. Karena per 100 eh, per kita ingin coba modelkan per eh, kita coba modelkan 100 kilogram saja. Misalnya dalam dalam satu lantai itu kita anggap misalnya tidak ada 10 atau ada 5 lah, jadi 500 kilogram 500 kilogram itu ton atau sekitar 5 kiloton. Ya sudah, berarti kita jadikan beban apa kiloton yang didistribusikan ke elemen plat. Eh, ya 5 kiloton saja. Oke, itu saja. Nanti ini saya coba ingin hapus dulu. Enggak usah. Karena kan di sini saya modelin ada elemen balok ya. Balok ini sebetulnya eh, kita harus divide. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu supaya hasilnya nanti hasil perhitungannya jadi lebih baik. Caranya adalah balok-balok yang sudah ada. Ini kita select saja. Kita select saja semua baloknya. Yang ini tidak perlu karena sudah cukup pendek. Jadi saya akan coba bro atau saya coba potong balok-balok ini eh, tiga tiga apa tiga potongan. Nah, ini kan baloknya sudah terselect ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, saya coba divide saja. Di sini ada hmm, terus supaya mudah saya hapus dulu saja biar kelihatan. Ini kan ada, jadi kita cuma punya satu lantai ya. Eh, ini saya akan divide baloknya ini saya select semua. Balok ini saya select semua, tapi yang kecil ini nggak saya select karena sudah cukup pendek. Nah, di sini balok-balok ini saya akan coba bagi menjadi tiga. Caranya adalah properties, eh, properties, not elemen. Kemudian di sini ada divide elemen. Kita klik divide elemen, atau kalau di komen itu kita klik IV. Nah, itu divide sama saja ya caranya. Saya ingin bagi dia menjadi tiga. Supaya ada node di tengah, artinya saya bagi dengan jumlah yang tetap ya, supaya ada node di tengah. Jadi saya coba bagi 4, kemudian saya klik apply. Nah, jadi baloknya itu sudah terpotong-potong dan di bagian tengah bentang itu ada satu buah head. Nah, tapi kan di sini yang sudah terpotong ini hanya baloknya saja. Saya juga ingin memotong bagian pelatnya. Ini saya coba. Nah, di sini saya coba ingin memotong atau membagi platnya juga. Jadi platnya saya select lagi, saya select semua plat. Ini cara yang tidak efektif kalau kita klik satu persatu. Cara yang lebih efektif itu adalah kita klik di work, kemudian di sini ada plat, ada thickness ya. Thickness ini kita klik 2 kali. Itu dia langsung terselect semua elemen platnya. Nah, karena kita ingin membagi plat, di sini ada elemen tipenya kan tadi frame. Ini kita ganti, kita pindahkan ke planar. Nah, kalau kita pindahkan ke planar ini divide.
by pattern, kita klik, sorry, divide equal distance, tapi di sini akan ada number division of x dan y, karena plat itu kan ada dua dimensi ya. Kita bisa bagi ke arah x, bisa bagi ke arah y. Ini baik ke arah x dan arah y-nya, saya coba ingin membagi plat ini menjadi 4. Jadi x-nya 4, y-nya juga saya jadi klik 4. Maka dia akan terbagi 4 ke arah x dan ke arah y. Di sini ada plat yang kecil yang belum dibagi. Nah, yang plat yang belum dibagi ini saya ingin bagi ke arah x-nya, ini saya cukup 2 saja, ke arah y-nya 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini sudah cukup, sudah terbagi-bagi jadi banyak. Sekarang saya coba copy lagi ya. Saya ini saja, saya cepat saja. Elemen, add 4. Bisa copy. Oh, salah. Salah copy. Copy-nya salah. Belum saya pindahin. Nah, ini salah ya ngopinya. Karena saya ngopinya ke arah X. Saya Ctrl Z lagi. Kemudian ini harusnya kopinya ke arah Z ya. Ke arah atas, bukan ke arah samping. Saya select lagi elemen balok plat dan kolomnya. Dan saya klik apply. Ya, kita punya elemen struktur yang sudah bagian balok dan kolom itu sudah terpotong-potong. Kalau sudah divide, istilahnya itu terdivide. Nah, sekarang kita balik lagi ke beban. Kita balik lagi ke beban. Di sini kita mau masukin supaya kan kalau pakai aplikasi perhitungan itu kita bisa menghitung berat struktur itu secara otomatis. Nah, ini kita klik aja yang di cloud. Di sini ada self weight. Kemudian di sini kita pilih load case ini berat sendiri, berat struktur perancang, beban hidup. Kita pilih yang berat sendiri. Kemudian kita klik. Kalau berat sendiri itu kan ke arah gravitasi ya, ke arah bawah ya. Berarti kita klik saja yang huruf Z. Ini kita klik -1. Artinya dia akan bebannya itu satu kali gravitasi ke arah bawah. Nah, kalau kita klik 2, nanti bebannya jadi 2 kali lipat beratnya. Jadi kalau kita punya berat badan harusnya 60 kilo, jadi 120 kilo di si software itu menghitungnya. Kita klik saja -1, artinya 1 ke arah bawah. Kemudian kita klik add. Sudah gitu aja, sesimpel itu saja. Di sini kita bisa lihat berat sendirinya itu sudah ada ya, sudah ada sesuatu di static load case di berat sendiri. Kemudian yang ingin kita masukin lagi apa tuh? Berat, eh, berat acuan, berat struktur perancahnya. Berat struktur perancahnya itu yang mau kita masukin itu, eh, nah, cuman kan ini masuknya tuh ada di stage di stage eh, kon di stage construction. Nah, saya cuman agak ini ya, kalau di tugas Bapak Ibu semua itu kira-kira hmm, dia per berapa ini ya? Apakah langsung lantai satu ini semua perancahnya misalnya satu lantai full, artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah perancah, atau misalnya nggak sebanyak itu, misalnya cuman perancahnya itu kita cuma punya 3 misalnya. Kayak gimana kira-kira? Atau beda-beda juga? Atau punya 4 misalnya perancahnya? Kalau kemarin sih diasumsikannya satu lantai, Pak. Satu, satu lantai penuh berarti ya. Iya, iya Pak. Kalau di Excel sih satu lantai penuh. Oke, berarti di sini juga sama. Jadi
kita punya asumsinya di tahap awal itu, saya coba ini seolah-olah kita masih seperti ini ya. Nah, seolah-olah kita masih satu lantai dan ini kita lagi short. Jadi di sini ada satu buah perancah di satu lantai dan ini satu lantai penuh. Seolah-olah di sini ada perancahnya. Tapi tentu di dalam pemodelan ini struktur perancahnya nggak kita modelin. Walaupun nanti nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalau saya apa saya bisa saja ajarin misalnya kita mau memodelkan perancah struktur perancah baja misalnya kita bisa saja aplikasi ini. Tapi di dalam tikus ini materi yang ini mungkin kita tidak tidak akan kelihatan perancahnya. Tapi anggaplah yang warna merah ini adalah struktur perancahnya. Nanti kalau perancah yang ini sudah kering misalnya berarti hmm, kalau sudah kering berarti naiknya juga sama semua. Harusnya sih enggak ya. Naiknya tuh biasanya enggak langsung semua biasanya. Misalnya di sini perancahnya sudah kering itu kan nanti naik ya, naik ke sini. Tapi itu pun naiknya biasanya nggak langsung misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di bagian bawah. Itu kan nggak langsung 8-8-nya ya yang naik itu biasanya. Biasanya dia bertahap juga gitu si naiknya tuh. Nah, memang cuman kan karena Bapak Ibu semua di sini tugasnya juga berbeda-beda ya. Nah, tapi di sini asumsinya mungkin sebentar, saya coba cek ininya dulu ya. Saya coba cek materi bahan ajarnya dulu eh, supaya sama.
Sebetulnya kalau di materi yang saya punya, saya miliki itu kita coba ini saja, asumsikan saja lah ya. Sebetulnya misal tahap tahap yang paling pertama itu adalah tahap lantai satu, di mana lantai satu ini kita asumsikan ini kita asumsikan dengan pertama itu kita asumsikan dari sini sudah ada perancahnya ya semua. Asumsinya seperti itu dulu. Kita lakukan sudah dilakukan pemasangan perancah yang sudah ada. Jadi kita bikin perancahnya dulu semua sebanyak satu lantai. Kemudian kita lakukan pengecoran pada elemen struktur balok dan plat lantai gitu ya. Nah, berarti eh, kita coba pikirkan yang tahap pertama dulu saja. Nanti tahap yang kedua, tahap ketiga itu nanti coba kita eh, coba kita inputkan lagi. Tapi ini contoh dulu tahapan pertama itu seperti itu. Jadi tahap pertama itu asumsinya kita ini belum ada nih balok balok kolomnya belum ada nih, baloknya belum ada, platnya juga belum ada. Nah, mungkin posisinya bentuknya masih seperti ini. Tahap pertama. Kemudian kita pasang semuanya struktur perancah ya. Sini, di sini. Nah, mungkin ini dulu tahap pertamanya. Nah, perancah di bagian bawahnya untuk menopang atau untuk menahan struktur eh, untuk menahan struktur balok dan plat lantai. Kemudian, nah ini dulu, nanti kemudian kita, karena di sini kan ada materialnya juga ya, ada namanya perubahan material terhadap terhadap waktu. Coba tunjukkan materi perkuliahannya. Ini sudah ya, sudah pernah dilihatin. Saya yakin lah di materi sebelumnya sama Pak Ujang kan seperti ini ya. Jadi di sini ada umur beton itu di 0 hari sampai di 30 hari. Jadi di 0 hari ini eh, dia kuat tekannya itu dia masih 0. Nanti seiring berjalannya waktu dia meningkat nih FC ya, FC ya. FC ini kan kuat tekan, kalau yang EC ini adalah modulus elastisitas. Nah, kita pakai yang FC saja dulu. Jadi semakin umurnya semakin lama, dia dari yang tadinya 0, tidak punya kapasitas sama sekali, dia semakin mengeras, mengeras, dia akan meningkat kan. Meningkat, meningkat, misal di umur 10 hari, kita dapat nilai
nilai apa FC-nya atau kuat tekannya itu sebesar 80% dari yang direncanakan. Sampai nanti di umur 28 hari dia punya kapasitas kuat tekan yang sudah eh, dia nilainya di sini satu, artinya dia sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau kita punya mutu beton yang direncanakan itu FC 30, artinya di mutu 20 di 28 hari itu kuat tekannya itu sudah mencapai 30 MPa gitu ya. Kalau kita eh, apa, kalau kita kuat tekannya ketika umur 28 hari itu sudah mencapai maksimal. Jadi ini cara membacanya grafiknya seperti itu. Nah, di dalam pemodelan, ya balik lagi ke model, itu juga sama. Kita bisa menginputkan struktur beton yang tipenya sama seperti itu. Ini kita klik properties, kemudian di sini ada change, change property. Ya, di sini ada change to property, di sini ada kodenya, kodenya CMDFIP ini tidak perlu diganti. Kemudian di sini ada ini masih sama. Bentar. Oh ini, maaf. Ini kita ke sini dulu. Di sini kita klik properties. Di sini ada compression strength ya. Di sini ada compression strength. Kemudian kita klik add. Nah di sini ada seperti ini. Ini kita ketik misalnya beton yang kita ingin rencanakan itu FC 35 ya. FC aksen 35 kita kasih nama saja. Ini kita pakai CEB FIP tahun yang 1990 saja. Nah, di sini ada target dari compression strength-nya itu berapa? Kita kan targetnya 35 MPa ya. Jadi 35, kalau di sini kan satuannya kilonewton per meter persegi ya, berarti 35.000 mungkin ya. Atau saya coba ini dulu supaya mudah. Supaya jadi MPa saya rubah dulu satuannya jadi Newton dan milimeter ya di bagian bawah ini. Nah, jadi saya coba compression strength, kemudian add lagi. Di sini kan kita FC aksen 35. Di sini targetnya adalah 35 Newton per milimeter persegi. Kita pakai kodenya CFD, FIP. Kemudian kita langsung saja, oh ini jadi berulang lagi. Kemudian kita klik redraw graph. Nah, dia sudah secara otomatis apa merencanakan beton itu dari umur 0 hari sampai di umur 30 hari. Nah, ini grafiknya seperti yang tadi yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Ujang ya. Ini kita klik OK saja. Jadi kita sudah membuat namanya itu atau dikenal dengan istilah time dependent material atau material yang berubah berdasarkan waktu. Jadi di dalam software itu juga bisa memodelkan seperti ini. Kemudian kita close saja. Di sini sudah muncul nih time dependent material. Kalau yang sebelumnya material itu beton FC 35 nih tidak berdasarkan waktu. Nah, sekarang kita sudah membuat material yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian saya coba dulu di sini ada apa ini? Tidak perlu. Kemudian di sini ada flip dan shrinkage. Flip dan shrinkage ini adalah muai dan susut. Muai dan susut ya. Ini sama untuk beton yang FC aksen 35, mulai muai dan susutnya saya kasih nama yang sama saja. Kemudian kode-nya ini juga saya samain ya. CEB FP 1990 itu boleh pakai yang terbaru juga boleh. Kemudian di sini ada targetnya itu 35 MPa. Kemudian ini saya coba apply saja. Oke. Kemudian kalau sudah di apply itu dia artinya sudah masuk ya.
sudah masuk. Nah, di sini juga ada age of concrete at beginning drilling cage. Di sini ada default itu 3 hari, artinya dia bisa bisa susut itu setelah beton itu sudah mencapai 3 hari. Kalau saya masukin 0 hari itu kan sebetulnya nggak masuk akal ya. 0 hari itu sebetulnya artinya betonnya masih betul-betul basah. Nah, jadi saya di sini coba samain aja lah ya. Beginning of cage itu ada di 3 hari, artinya dia bisa menyusut dan setelah 3 hari. Klik apply saja, kemudian kita close. Kita close lagi di sini, di sebelah kiri sudah ada time dependent material CS dan compression strength. Kemudian di sini kita klik yang coba change property. Apa? Eh, Oke, ini juga nanti kita perlu masukkan change property ini. Change property ini adalah elemen material yang bisa berubah. Nah, yang memungkinkan berubah ini kita select saja semua bagian struktur atasnya saja. Ini kita select semua, kemudian kita klik yang change property, artinya struktur yang kita select ini dia bisa berubah berdasarkan waktu. Kita klik apply, dah cuman gitu aja. Kita select dan kita klik apply gitu ya. Hanya gitu, sesimpel itu. Kemudian di sini kita klik materialing. Materialing ini kita mengkombinasikan antara susut dengan eh, kuat tekan, perubahan muai dan susut dan kuat tekan si struktur beton itu sendiri. Di sini di sini ada creep shrinkage itu non, itu kita ganti ke FC35 yang tadi sudah kita buat. Kemudian compressive strength juga sama. Kemudian di sini ada material nomor satu beton FC35 ini kita ke sebelah kanan ini select material. Kemudian kita tinggal klik add or modify. Nanti dia akan langsung muncul di bagian bawah ini. Artinya dia sudah ngeling gitu ya antara eh, perubahan muai susut dan perubahan umur beton. Nah, di sini sudah, artinya kita sudah punya material beton yang bisa berubah berdasarkan waktu. Nah, sekarang sudah jam 18.00, mungkin kita istirahat dulu, istirahat sholat maghrib, dan nanti kita akan lanjutkan kembali jam 18.30 ya.